Biadab, wartawan disekap, dianiaya, dirampok dan diperas mafia BBM dan tambang ilegal di Sijunjung. Sijunjung, sumber dalam episode terbaru Dunia Kriminal Tanah Air, sekelompok mafia BBM subsidi dan tambang emas ilegal di Tanjung Lolo, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, tampaknya mulai bertransformasi menjadi pemerintah bayangan yang lebih berkuasa dari hukum. Buktinya, 4 wartawan dari media online justru menjadi korban persekusi brutal setelah mengungkap praktik ilegal mereka. 4 wartawan itu, yakni, Suryani, Nusantararaya.com, Jenny, Siagakupas.com, Safrizal, Detakfakta.com, dan Hendra Gunawan, Mitrariau.com. Keempat wartawan itu mengalami pengalaman yang lebih menyeramkan dari adegan film thriller. Mereka dirampok, dianiaya, diperas, bahkan nyaris dibakar hidup-hidup hanya karena melakukan tugas jurnalistik mereka. Awalnya, keempat wartawan ini sedang melakukan investigasi terhadap praktik ilegal yang melibatkan tangki BBM subsidi PT El Nusa Petrofin dan tambang emas liar yang diduga dimiliki oleh Wali Korong Tanjung Lolo. Namun, alih-alih mendapatkan informasi, mereka malah mendapatkan sambutan hangat berupa pukulan, ancaman pembunuhan, dan pemerasan. Barang-barang mereka dirampas habis-habisan, termasuk 2 unit laptop, 2 unit HP, pakaian, charger, dongkrak mobil, hingga racun api. Wartawan perempuan, Jenny, bahkan nyaris diperkosa dalam aksi yang menunjukkan betapa bejatnya moral para pelaku. Tidak puas hanya dengan merampas harta benda, para mafia ini juga menuntut uang tebusan 20 juta rupiah. Jika tidak, mereka mengancam akan membakar para wartawan hidup-hidup dengan 30 liter bensin atau mendorong mereka ke jurang tambang emas agar tampak seperti kecelakaan tragis. Silakan lapor kemanapun, tidak ada yang akan peduli. Coba saja viralkan ini, saya akan habisi kalian semua. Ancam sang Wali Korong, sambil dengan santai menghantam kayu broti ke meja, seolah sedang memeragakan adegan mafia kelas berat. Kasus ini jelas bukan sekadar aksi kriminal biasa. Ini adalah bukti nyata bagaimana mafia bisa begitu percaya diri menantang hukum, seolah-olah mereka lebih berkuasa daripada aparat penegak hukum sendiri. Apakah ini pertanda bahwa hukum di Indonesia sudah benar-benar lumpuh? Ataukah kita sedang hidup di zaman di mana wartawan harus membayar mahal hanya karena berusaha mengungkap kebenaran? Sampai berita ini ditulis, diharapkan ada pernyataan resmi dari pihak aparat kepolisian yang berwenang, yang seharusnya sudah bertindak cepat atas aksi brutal ini. Jangan-jangan, seperti kata mafia tadi, laporan mereka memang tidak akan digubris. Selamat datang di Indonesia, di mana wartawan yang melawan mafia justru jadi korban, dan mafia bisa tertawa di atas penderitaan orang lain. Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dengan tegas menyayangkan dan mengecam keras aksi keji yang menimpa 4 wartawan di Tanjung Lolo, Kabupaten Sijunjung. Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, menyebut kejadian ini sebagai bukti nyata bahwa kebebasan pers di Indonesia masih dalam bayang-bayang kekerasan dan ancaman mafia. Ini tindakan biadab. Wartawan yang sedang menjalankan tugas malah dirampok, dianiaya, bahkan diperas oleh kelompok mafia tambang dan BBM subsidi. Ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman serius terhadap demokrasi dan kebebasan pers. Tegas Wilson Lalengke dalam pernyataan resminya. PPWI menilai, jika kasus ini tidak segera diusut tuntas, maka akan menjadi presiden buruk bagi dunia jurnalistik di Indonesia. Wilson Lalengke menegaskan bahwa tidak boleh ada impunitas bagi para pelaku kekerasan terhadap wartawan. Kami mendesak Kapolri dan jajaran kepolisian setempat segera menangkap pelaku, termasuk oknum pejabat yang diduga terlibat. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin wartawan di daerah lain akan mengalami nasib serupa, lanjutnya. Selain itu, PPWI juga meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk segera memberikan perlindungan bagi para korban. Jangan sampai setelah kejadian ini, mereka malah mendapat ancaman lanjutan karena berani melawan mafia, tambah Wilson. PPWI menegaskan bahwa kejadian ini semakin menunjukkan betapa lemahnya perlindungan hukum bagi wartawan di Indonesia. Jika seorang jurnalis tidak bisa menjalankan tugasnya dengan aman, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar dan transparan? Kita sedang menghadapi era di mana mafia semakin berani, sementara aparat penegak hukum malah terkesan lemah. Jika tidak ada tindakan tegas, maka kebebasan pers akan mati, dan masyarakat akan terus dibodohi oleh informasi yang dikendalikan oleh kelompok tertentu,
tandas Wilson Lalengke. PPWI juga mengajak seluruh insan pers dan organisasi jurnalis lainnya untuk bersatu menuntut keadilan atas kasus ini. Hari ini 4 wartawan menjadi korban, besok bisa saja kita atau rekan-rekan jurnalis lainnya. Jangan biarkan mafia menang, pungkasnya. Kini, sorotan tertuju pada kepolisian dan pemerintah. Akankah mereka bertindak tegas, atau justru tunduk pada kekuatan mafia? Sumber berita, TIMRED, pewarta warga Hidayat Saleh, PPWI Bengkulu.